Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Halo Capricorn, kali ini aku akan melakukan reading ya mengenai perasaan dia pada Capricorn di bulan Juni tahun 2022. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading. Jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk semua Capricorn di luar sana, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini aku akan coba shuffle kartunya untuk Capricorn. Perasaan dia pada Capricorn Juni 2022. Oke, Capri. Once more Capricorn. Oke, cukup ya. Di sini ada Eight of Pentacles, ada Ace of Wands ya. Ada Justice. Oke. Ada Two of Wands. Ada The Tower, ada juga di sini Nine of Pentacles. Ada Queen of Cups ya. And Four of Pentacles ya. Bottom of the deck, Nine of Cups, King of Wands, Page of Cup, Three of Cup, and Six of Sword ya. Ace of Sword, The Lovers. Beberapa dari Capricorn ya, kamu dealing dengan seseorang yang sudah pergi dari kamu, seseorang yang mungkin hubungannya udah berakhir dengan kamu ya, seseorang yang udah gak ada sama kamu lagi saat ini, intinya orang masa lalu ya. Beberapa dari kamu dealing dengan Taurus, ada Virgo, ada sesama Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Gemini, Libra, Aquarius ya. Energi yang paling kuat di sini ada Libra. Ya, ada Leo, ada Gemini ya. Oke, namun karena semua zodiak ada, jadi kamu hanya tinggal menyesuaikan aja dengan zodiak mana kamu berdealing. Yang aku lihat di sini untuk Capricorn ya, aku ngeliat seseorang yang hubungannya udah berakhir dengan kamu ini ya. Dia masih belum bisa melepaskan semua kejadian-kejadian buruk yang menimpa hubungan kalian sebelumnya. Dia masih teringat aja gitu, karena sebenarnya perpisahan kalian itu menyakitkan bagi dia gitu ya, dan dia juga nggak mengharapkan perpisahan itu terjadi gitu ya. Aku ngelihat di sini kayak dia juga shock ya dengan perpisahan yang terjadi, karena ini juga sebenarnya mungkin bukan keinginan dia, tapi kayak mungkin dia cuma menjalankan takdirnya saja gitu. Jadi kayak penerimaan itu masih belum sepenuhnya ya. Aku ngerasa di sini dia masih ada perasaan shock, bahkan dia masih belum belum bisa menerima kenyataan bahwasanya kalian udah nggak bersama, bahwasanya kalian sudah berpisah. Dia kayak sulit menerima kenyataan bahwa hubungan kalian itu memang sudah berakhir gitu ya. Entah di sini karena adanya pengkhianatan atau memang ada gangguan pihak ketiga, entah di sini ada ikut campur dari pihak lain dalam hubungan kalian, entah orang tua, keluarga, atau mungkin teman dan lain sebagainya yang menghancurkan koneksi kalian. Jadi hubungan yang udah kamu sama dia bangun susah payah gitu ya, sudah kalian bangun sejak lama, itu hancur begitu saja
dalam waktu yang relatif singkat sekali gitu ya. Dan saat ini orang ini kayak berusaha untuk mengalihkan kondisi ini agar tidak terlalu terpikirkan dengan hubungan kalian yang sudah hancur ini. Dia mengalihkannya ke pekerjaan. Beberapa orang yang dealing dengan kamu ini banyak memfokuskan diri ke karir dulu saat ini, lebih ingin menyibukkan diri untuk bekerja kah, atau berbisnis kah, atau beberapa orang yang dealing dengan kamu ini lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, mengambil lembur gitu ya. Intinya mencari kesibukan atau ada kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti itu yang aku lihat sih. Karena di sini sebenarnya kalau dibilang dia masih passionate sama kamu, masih passionate banget gitu loh. Masih perasaannya tuh masih menggelora banget, masih membara banget lah kalau bisa dibilang seperti itu. Masih sayang banget lah kalau aku lihat sih. Dia masih belum move on kalau dibilang ya. Kayak dia tuh masih mengenang ya. Terlalu banyak kenangan sih kalau aku lihat sih. Ya. Dan ketika dia mengingat kenangan itu, perasaannya sangat terluka, sangat hancur karena dia hanya bisa mengenang, semuanya sudah menjadi masa lalu gitu ya. Dia masih bernostalgia dengan memori-memori yang pernah kalian lalui bersama gitu ya, entah itu momen suka duka gitu ya. Mungkin banyak hal yang udah kalian lalui di masa lalu ya, dalam hubungan kalian, jatuh bangun ya, pahit manis itu udah dirasakan semua. Jadi nggak mudah bagi dia begitu aja untuk membuang perasaannya dari kamu gitu. Apalagi aku lihat orang ini sebelumnya sangat mencintai kamu gitu, perasaannya sangat dalam ke kamu gitu loh ya. Nggak main-main lah istilahnya. Jadi buat dia move on juga itu berat juga, di sini butuh effort lah istilahnya gitu. Bahkan sebenarnya aku ngeliat orang ini masih menunggu kamu atau masih menantikan kamu sih, aku lihat di dalam relung hatinya sih gitu ya. Entah di sini aku ngelihat ada yang mungkin udah menikah tapi divorce, tapi ada juga beberapa yang mungkin belum menikah tapi memang hubungannya kandas ya, di tengah jalan seperti itu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Karena aku lihat di sini ada juga di sini potensi perceraian sih. Dan saat ini dia masih single. Ya, aku ngeliat dia masih nyaman sendiri mungkin, atau dia ngerasa belum menemukan orang yang tepat. Intinya dia belum terikat dengan siapapun di sini ya. Dia masih menikmati kesendiriannya. Dia berusaha untuk membahagiakan diri dia sendiri dulu. Dia berusaha untuk menikmati hidupnya dulu saat ini ya. Aku ngeliat orang yang dealing sama kamu ini memiliki kestabilan finansial yang baik. Aku ngeliat di sini dia memiliki kenyamanan dalam hal materi lah intinya sih. Aku lihat di sini seperti itu ya. Saat ini mungkin kalian sedang berjauhan ya. Aku ngeliat entah beberapa dari kalian ini nggak ada komunikasi ya, mungkin saling blok, bener-bener lost contact, atau di sini kalian masih masih ada kontak tapi saling diam aja mungkin. Jadi saling menatap dari jauh gitu ya, saling menatap dari kejauhan, saling memantau ya, kayak gitu. Mungkin dia stalking kamu dan kamu pun juga mungkin stalking dia, karena kalian berada dalam jarak yang jauh. Entah di sini LDR atau memang di sini karena tidak adanya komunikasi yang baik, nggak lancar, jadi itu yang menciptakan jarak di antara kalian ya. Dan aku ngeliat di sini dia ingin menghubungi kamu pun ada perasaan gengsi gitu ya, atau mungkin memang kamu dealing sama orang yang agak egois, jadi kayak dia mempertahankan egonya dibandingkan keinginan di dalam hatinya gitu lah, dibandingkan perasaannya. Padahal dia ingin sekali mungkin untuk berkomunikasi dengan kamu, tapi ego dia menahannya gitu loh ya. Dia belum bisa melepaskan egonya sih. Tuh, beberapa diantara dia masih passionate sama kamu karena kamu bisa bikin dia bahagia, nyaman
dia merindukan kamu di sini. Ya, dia kangen sama kamu, cuman dia nggak menyampaikan itu. Padahal banyak hal yang ingin dia sampaikan sih. Tuh, ada keinginan dia juga untuk bertemu, untuk reunian, bahkan untuk kembali, untuk rekonsiliasi, itu ada banget. Karena dia di sini apa ya, ngerasa susah move on dari kamu, karena dia sadar pergi dari kamu itu ternyata nggak semudah apa yang dia pikirkan, ya. Dan di sini kembali lagi, rasa kangen itu memicu dia untuk selalu ingin, ya, berkabar lagi dengan kamu, ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Cuman dia orangnya gengsi atau memiliki ego yang cukup tinggi. Dia berpikir mungkin kalau dia menghubungi kamu, dia takut kamu nggak merespon, atau respon kamu nggak sesuai ekspektasinya gitu loh, ya. Jadi kayak ragu, padahal ingin ingin berkomunikasi gitu, karena di sini dia masih mencintai kamu, masih sayang perasaannya, ya. Cuman memang di sini dia berusaha untuk apa ya, untuk melawan perasaannya, melawan hatinya sendiri, berusaha untuk menghalau perasaannya, ya. Dan itu bikin dia capek sendiri di sini, bikin dia pusing, mumet. Tuh, ya, tuh kan, dia ingin banget terkoneksi lagi sama kamu, dia ingin banget berkomunikasi lagi. Karena apa? Karena dia merasa hampa hidupnya tanpa kamu, kosong, ya. Dia kesepian, dia ngerasa kayak kok hidup dia jadi flat begini ya, jadi kosong begini, ketika dia sadar dia sudah kehilangan kamu gitu loh. Dia sadar kehilangan kamu adalah kehilangan hal terbaik dalam kehidupan dia lah tuh. Makanya mungkin saat ini ketika dia berusaha untuk membuka lembaran baru itu susah tuh. Dia masih terbelenggu dengan perasaannya terhadap kamu gitu loh. Dia masih belum bisa melepaskan diri dia dari kamu sih. Mungkin terlihat dari luar dia biasa-biasa aja, tapi dari dalam dia masih terikat, masih terkunci sama kamu, masih terbelenggu dengan kamu di sini, Capricorn, ya. Kayak gitu. Ya, ada rasa sakit tuh di sini yang dia rasakan, ya. Oke, Capri, mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate ya. Namun jika tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan karena ini general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.